Sekian lama aku menanti saatnya tiba bertemu dirimu kasih, melepas semua kerinduan hati padamu. Oh, 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 oh. Hari berlalu tanpa terasa, jarak dan waktu bukanlah rintangan. Cintaku padamu semakin dalam, sambutlah tanganku ini. Peluklah diriku, peluklah hasratku saat ini, malam ini, dan untuk selamanya. Oh, peluklah diriku, peluklah hasratku, dan bersama saat ini dan untuk selamanya. Oh, hari berlalu tanpa terasa, jarak dan waktu bukanlah rintangan. Cintaku padamu semakin dalam, sambutlah tanganku ini. Peluklah diriku, peluklah hasratku saat ini, malam ini, dan untuk selamanya. Peluklah diriku, peluklah hasratku, dan bersama saat ini dan untuk selamanya. Genggam jemariku, oh kasih, kita susun langkah yang pasti. Mari bersama kita warnai dunia, wujudkan cinta kita seutuhnya. Peluklah diriku, peluklah hasratku saat ini, malam ini, dan untuk selamanya. Peluklah diriku, peluklah hasratku, oh, dan bersama saat ini untuk selamanya. Peluklah diriku, peluklah diriku, warnai dunia, wujudkan cinta kita seutuhnya. Berdebar-debar hatiku, mengajak engkau bertemu, menyediakan waktumu pergi malam minggu. Tak kusiapkan diriku, mendengar segala jawabanmu. Adakah engkau mau pergi denganku? Bahagianya aku, ternyata kau juga ingin bertemu. Tapi kau kini gantung aku, apalah maumu? Biarkan diriku diam, tenggelam dalam tuai harapanmu yang kau beri untukku. Jelaskan kepadaku, jangan gantung aku, jangan gantung aku. Berkali-kali kita pergi, seakan dunia milik sendiri, tapi kau tak kunjung pastikan rasa di hati. Ku bosan menanti dirimu, jangan kau lukai lagi, karena kau kini gantung
Kawasan Hiburan nomor 3 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Makassar siang awal pekan Anda Senin 21 Maret 2022 bersama saya Arfan Yusri ya. Di kesempatan kita ya siang hari ini menyapa pendengar dimanapun berada. Kita seperti biasa akan hadir dengan rangkaian program-program yang telah kami siapkan. Di antaranya saat ini sampai jelang pukul 12 nanti ada pengarus utamaan gender yang akan hadir. Kita akan berbicara soal literasi pengarus utamaan gender. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Kita berdua terlanjur jauh sudah ku jatuh hati padamu tanpa ku pikir lagi nyatanya ku salah. Mengapa tak katakan kau telah berdua, mengapa berdusta untuk raih cintaku? Mestinya kau jujur padaku, tulus padaku. Mungkin ku tak membalas, ku tak mau berbagi cinta dengannya, karena ku tak ingin ada yang terluka. Biarlah yang lalu menjadi sebuah rahasia indah kita berdua. Dapatkan cinta darimu, karena dia yang pertama mencintamu. Kini berakhir sudah kepada keputusanku. Meskipun itu beri, ku rela kau pergi. Mengapa tak katakan kau telah berdua, mengapa berdusta untuk raih cintaku? Mestinya kau jujur padaku, tulus padaku. Mungkin ku tak membalas, ku tak mau berbagi cinta dengannya, karena ku tak ingin ada yang terluka. Biarlah yang lalu menjadi sebuah rahasia indah kita berdua. Mengapa tak katakan kau telah berdua, mengapa berdusta untuk raih cintaku? Mestinya kau jujur padaku, tulus padaku. Mungkin ku tak membalas, ku tak mau berbagi cinta dengannya, karena ku tak ingin ada yang terluka. Biarlah yang lalu menjadi sebuah rahasia indah kita berdua. Telah lama sudah bersama, bercinta berbagi asmara. Namun kau tak dapat tinggalkan dirinya untukku. Tak ku putuskan
makin menggilaimu. Walau aku sungguh tahu kau masih mencintaiku. Aku masih sayang kamu, namun hatiku tak mungkin dapat untuk memiliki hatimu. Walau pedih, tapi ku baik-baik saja. Tak usah kau tangisi bagiku. Harus ku akui, aku masih sayang kamu, namun hatiku tak mungkin dapat untuk memiliki hatimu. Walau pedih, tapi ku baik-baik saja. Tak usah kau tangisi berharusku aku. Nggak bisa connect soalnya. Kenapa? Nggak kedengaran suara kamu. Namun hatiku tak mungkin dapat untuk memiliki hatimu. Walau Foto. Pintar tahu anggi. Rambut kali diri. tak usah kau tangisi pedih. Tak usah kau tangisi Ada negara baru buktinya Faisal. Dia mungkin RTR jadi. Madi hasil muka dulu Madi. Oh, karena dia. Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, RRI Makassar kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatul Quran ke-52 dengan 4 kategori lomba: tilawah, tausiah, tahfiz Quran, dan tartil Quran sensorik netra putra yang akan dilaksanakan pada 1 Ramadan 1443 Hijriah 3 April 2022 dengan persyaratan usia 17 hingga 30 tahun, mempunyai minat baca yang baik, kemampuan mengerti dan memahami Al-Quran, memiliki kartu BPJS Kesehatan, sudah mendapatkan vaksinasi minimal dosis kedua. Juara terbaik 1 akan mewakili RRI Makassar ke PTQ LPP RRI ke-52 tingkat nasional di Kabupaten Aceh Tengah. Daftarkan sekarang melalui scan barcode atau datang langsung ke RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3, Makassar. Kontak person Syahreni di 0811 416 5551, Sakir 081 345 Rahmat semesta pulih bersama, bangkit perkasa. 94,4 FM Pro 1 RRI Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Mana tempat takut semua? Baik pendengar, di ruang dengar Anda di Lintas Makassar Siang, seperti yang saya informasikan tadi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Senin 21 Maret 2022 ini, saya Arfan Yusuf kembali menyapa Anda dalam pengaruh utama gender. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber saya nih, ada Ibu Andi Tenri Apalalu, beliau Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan berbincang sedikit soal literasi pengaruh utamaan gender. Ya.
Nah, seperti kita ketahui literasi ataupun mungkin kegiatan minat dalam membaca dan sebagainya ini terus digalakkan ya, khususnya mungkin juga di pemerintah Kota Makassar. Nah, kita akan ketahui dulu nih seperti apa literasi pengharusutamaan gender kali ini. Saya sudah menyapa beliau dulu ini ya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Andi Tenri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran? Jelas sekali suaranya. Alhamdulillah. Apa kabar ini Bu? Baik sekali. Sekarang ini saya Perpustakaan Kota Makassar baru saja menggelar rapat bersama tim perpustakaan dihadiri oleh kepala sekretaris, kepala bidang dan tenaga dan Laskar Pelangi, ASN dan ASTN. Kita membicarakan, saya melanjuti dari materi yang disampaikan Bapak Wali Kota pada saat rapat apel, pada saat apel pagi di kantor Balai Kota. Tadi ini kita apel dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Dani Pomanto. Pembicaraannya tentang adalah bahwa semua pelayan masyarakat ASN non ASN harus waspada, tanggap terhadap bencana, terutama soal banjir ya, karena saat ini iklim tidak menentu, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan deras dan lain-lain. Terus ada banyak layanan publik yang harus kami perbaiki. Intinya Makassar itu menuju kota Makaverse, menuju kota Metaverse atau Makaverse, dan mengedepankan semua yang dilakukan ini adalah kepentingannya untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Baik, semoga bagaimana ya. Semoga ini bisa terwujud ya Bu ya, dengan kerja keras ya. tentunya. Saya kira lompatan berpikir Pak Wali ini harus kami ikuti karena kami memahami betul bahwa kegiatan Makaverse ini adalah bagian dari upaya kita menyelamatkan masa depan. Karena ini terima atau tidak terima, cepat atau lambat akan terjadi. Namanya perang digital, dan yang bisa mengendalikan teknologi secara dalam kota itu nanti yang bisa melindungi rakyatnya. Coba kita di Tiongkok itu tidak ada Google-nya ya, dia punya sendiri urusan sehingga orang tidak bisa mengakses. Nah, bagaimana kaitannya misalnya dengan pengharusutamaan gender, bagaimana kaitannya dengan literasi, bagaimana ya. Baik, Ibu, terkait literasi yang kita bahas di kesempatan siang hari ini mungkin ya, ini mungkin sudah terlihat mungkin dengan apa yang saat ini lagi dikerjakan oleh pemerintah Kota Makassar ya, membangun misalnya satu bentuk perpustakaan yang mewah ini sementara dipersiapkan Ibu ya. Yang ada di Makassar ini sebentar lagi mungkin akan selesai Bu ya. Ya, saat ini sudah 96,22%. Baik, cukup megah dan mudah-mudahan nanti juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau mungkin juga mendukung atau meningkatkan kembali ini literasi kita untuk masyarakat Kota Makassar. Baik, kalau terkait pengharusutamaan gender, literasi pengharusutamaan gender ini mungkin masyarakat pengen tahu juga nih Bu ya. Seperti apa sih sebenarnya itu? Jadi saya mau jelaskan dulu ya. Kita cerita dulu tentang literasi. Literasi itu adalah upaya yang kami lakukan mulai dari membaca, ya, membaca, menulis, baca, dengar, baca, dengar, lihat dan kerjakan. Itu adalah domainnya literasi. Nah, di perpustakaan itu ada 5 tingkatan literasi. Literasi pertama kamu hanya bisa baca tulis ya. Literasi kedua, tahapan kedua itu kamu bisa mendengarkan, kamu bisa mengerti apa yang disampaikan dan apa yang dibalik. Itu literasi kedua. Literasi ketiga adalah kamu bisa mengimplementasikan. Kamu bisa mencari literasi tentang itu. Misalnya kau cerita gender. Gender adalah, banyak orang bilang itu jenis kelamin sosial. Itu betul. Kelamin sosial, perbedaan hubungan perempuan dan laki-laki dan perempuan itu adalah jenis kelamin. Tapi kalau perempuan laki-laki bisa masak, perempuan bisa masak, itu namanya jenis kelamin sosial. Nah, literasinya seperti itu.
kalau ilustrasi tahap keempat, kita sudah bisa membangun perubahan. Misalnya, kita harus mengubah cara pandang orang bahwa bapak ini menyiar boleh, tapi kalau pegang ayun-ayun anaknya itu tidak boleh. Kenapa? Itu pekerjaannya perempuan. Itu namanya stereotip. Itu namanya budaya yang dibangun. Nah, itu yang harus diubah. Itu semua bisa berubah. Jadi semua masalah sosial yang bisa berubah itu yang disebut perbedaan gender. Kesetaraan gender adalah semua urusan yang bisa dikerja laki-laki dan perempuan secara bersamaan dan berganti-ganti dan waktu yang berbeda disebut kesetaraan gender. Bagaimana kalau ketimpangan gender? Ketimpangan gender itu misalnya hanya laki-laki yang terus-terus akses, perempuan cukup di rumah saja. Itu yang disebut ketimpangan gender. Jadi banyak pemahaman-pemahaman yang selama ini pengalaman saya waktu menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hampir ke 7 tahun, itu yang saya bisa hadapi di masyarakat banyak, di elit, atau di mana saja orang susah membedakan mana yang disebut perbedaan gender, mana yang disebut ketimpangan gender, mana yang disebut seks, mana yang disebut seks gender. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Karena orang menganggap terlalu, bagaimana pandangan orang yang biasa kan kita cerita-cerita, ini gender juga, itu sudah salah sebenarnya. Banyak yang berkata lagi, oh ini karena perempuan harus jadi sekretaris, ini gender juga, itu salah. Tiba-tiba kita bicara, ada kan pejabat kita, tiba-tiba kita bicara A, B, C, D, F, G, H, tiba-tiba ini janda ini. Nah, itu namanya stereotip tanpa sengaja. Bagaimana hubungannya gender dengan urusan kita sebagai laki-laki Sulawesi Selatan misalnya, yang kental dengan budayanya. Secara budaya, riwayat perjalanan kita itu memang sangat diskriminatif. Tapi riwayat cerita sejarah juga memperlihatkan bahwa kalau kita cerita tentang kesetaraan, masyarakat Sulawesi Selatan itu paling mengedepankan kepentingan perempuan dan laki-laki. Dia memahami sumber daya laki-laki dan perempuan. Buktinya apa? Buka sejarah masa lalu kita, buka sisi-sisi pemerintahan kita, kita selalu ketemu begitu banyak raja perempuan yang oleh bapaknya dinobatkan ke anaknya. Coba kita lihat. Dan itu dalam sejarah ada namanya wicudai, macam-macam. Jadi itu kisah tentang kita, bagaimana literasi gender ada di Sulawesi Selatan. Dan itu sesungguhnya memberi ruang kepada perempuan setara, telah sejak dulu memposisikan bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki peran setara di dalam pemerintahan. Memiliki, di zaman Rasul itu kan ada juga kepala pasar perempuan pertama, berarti perempuan bisa mengendalikan ekonomi. Jadi sekarang masalahnya ada di mana? Masalah terbesar kita adalah bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita secara netral menjalankan program, menjalankan perda pengaruh utamaan gender yang ada di Makassar. Kita punya perdanya itu, kalau tidak salah itu nomor 9 tahun 2019, nomor 6, nomor 10 tahun 2016 tentang perda pengaruh utamaan gender. Itu yang saat ini kelihatannya belum tersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat kita, sehingga pemberdayaan perempuan itu hampir setiap saat menemukan banyak kendala dalam pengembangannya. Bagaimana pengembangan idealnya yang harus kita lakukan adalah kita di Makassar ini sudah menempati posisi tertinggi dalam, ini Perda nomor 5 tahun 2019 tentang pelaksanaan pengaruh utamaan gender dalam pembangunan di Kota Makassar. Ini adalah perda yang dibuat, perda inisiasi eksekutif yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Makassar yang ketika itu masih Bapak Ramdan Pomanto
tahap pertama ini, waktu wali kota pertama. Hmm. Nah, di dalam Perda ini jelas telah diatur beberapa hal menyangkut tentang, pokoknya Perda ini dilahirkan dengan asas non-diskriminasi, persamaannya substansi, pemberdayaan, kemanusiaan, kebangsaan, partisipasi, keadilan, dan yang penting keterlibatan dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Urusan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan inilah yang harus diimplementasikan secara bersama, baik di lingkungan pemerintah kota maupun di lingkungan pemerintah dan non-pemerintah, di perusahaan, dan lain-lain. Itu Pak, bagaimana? Baik, ini mudah-mudahan pendengar menyimak benar nih Ya, pembahasan mudah-mudahan, ini sayang. step by step yang dijelaskan oleh Pak Andi Henry ini. Baik, nah berarti kalau ini berarti sudah tepat dong kalau Ibu Andi Henry ini ya, artinya sudah berkecimpung 7 tahun kurang lebih di masalah gender di Kota Makassar ya. Nah, sekarang masuk ke perpustakaan ya, Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Nah, pengembangan literasi juga menjadi tugas dari Ibu nih ya. Nah, untuk mengkombinasikannya ini gimana nih Bu? Supaya mempercepat masyarakat untuk meningkatkan juga nih literasinya lagi. Ya, Ibu. Oke, mungkin kendala jaringan ini Ibu Andi. Iya, saya tidak bisa dengar suaranya nih, Bu. Ya. Oke, mungkin jaringannya Ibu Andi Henry ini. Kita masih tunggu nih hubungannya kita kembali dengan Ibu Andi Henry, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar nih ya. Ya. Baik, nah pendengar dimanapun berada, kita masih bersama di literasi pengaruh utama gender yang kita bahas di kesempatan siang hari ini, dan saya masih tunggu nih koneksi kita terhubung kembali karena kita memang siang ini di sela-sela aktivitas Ibu Andi Henry yang begitu sibuk selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar ini terhubung melalui Zoom ya. Halo, Ya. apakah sudah terdengar? Nah ini baru muncul suaranya Bu. Oh, ada kesalahan di sini. Saya yang gate. Oke, Ternyata mikrofonnya saya tutup. Oke, baik. Ibu Bukan, Andi. bukan. Ya, gimana? Ya, penjelasannya gimana tadi nih? Tadi kan sudah Tentang literasi ya. Ibu sudah berpengalaman nih. Ada cukup panjang 7 tahun di DP3 ya, perempuan dan anak mengurus di Kota Makassar. Sekarang masuk ke Dinas Perpustakaan. Nah, ini tentunya ada tugas pengembangan literasi nih. Nah, untuk mengkombinasikannya ini punya trik khusus atau mungkin teknik khusus nih yang sementara digeber oleh Andi Henry Palalu nih selaku Kepala Dinas beserta seluruh jajarannya. Jadi, saya terima kasih dulu kepada RRI. RRI itu memang selalu memilih tema-tema yang tema-temanya yang akurat. Misalnya sekarang dia punya khusus namanya kegiatan siaran pengaruh utamaan gender. Iya. Pengaruh utamaan gender itu, tema pengaruh utamaan gender itu adalah mainstream dan itu harus dipunyai oleh semua orang. Karena pengaruh utamaan itu sama dengan setiap langkah kita selalu ada cara berpikirnya itu. Misalnya begini, contoh paling kecil di RRI, Pak Kepala Program, Kepala Bidang membentuk jadwal siaran. Oh, kita kasih jadwal siaran yang laki-laki saja pada malam hari karena perempuan tidak bisa. Padahal jadwal siaran lebih menarik pada jam 1 itu misalnya adalah perempuan. Tapi karena pertimbangan jangan kasih perempuan, kasih laki-laki karena dia ada anaknya di rumah, kasihan malah. Itu sungguh-sungguh pertimbangan, bukan pertimbangan yang bagus. Jadi bukan dalam hal memajukan
dalam hal menjadikan pengarus utamaan gender ini sebagai nafas kita, maka selalu pertimbangannya adalah pertimbangan fungsional, bukan pertimbangan kasihan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan pengambil kebijakan, termasuk dalam hal perempuan mempekerjakan perempuan. Nah, apa itu pemihakannya? Ada disebut namanya afirmasi. Apa itu afirmasi? Sedikit sekali tapi orang tidak percaya. Contoh yang konkret sekarang, bagaimana memposisikan perempuan 30% di DPR. 30% di DPR itu oleh banyak orang ditantang. Kenapa perempuan dikasih 30%, sementara urusan politik ini urusan bersama? Afirmasi 30% ini dengan pertimbangan harus orang menoleh ke belakang, mencari tahu bahwa sejak kita dilahirkan itu sudah terjadi diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki. Belakangan ini, baru 20 tahun belakangan ini, ada perubahan berpikir di orang tua kita bahwa yang harus maju itu adalah perempuan dan laki-laki. Selama ini di zaman ibu saya tidak boleh sekolah karena yang harus dibawa sekolah adalah anak laki-lakinya. Kenapa anak laki-lakinya harus sekolah? Dengan pertimbangan dia nanti jadi bapak kepala rumah tangga. Harga diri itu ada di laki-laki kalau bekerja. Kalau ada laki-laki tidak bekerja, dia tidak dianggap di rumah tangganya dan lain-lain. Itu pemikiran saya kira yang harus berubah. Kalau sekarang ini laki-laki perempuan disekolahkan siapa yang mampu. Kemudian satu, laki-laki dan perempuan harus bisa berkontribusi peran kepada negara dalam hal pendapatan dan lain-lain. Kita semua harus mengambil peran untuk itu. Nah, setelah ini terjadi, maka karena riwayatnya laki-laki terus-terus disekolahkan, perempuan tidak. Begitu masuk dunia politik, maka ada afirmasi itu. Afirmasi 30% itu memberi kesempatan kepada perempuan supaya dia melek juga namanya politik. Laki-laki, ibarat orang berlari ini, laki-laki itu cara berlarinya sudah lama 100 meter. Perempuan baru belajar berlari 100 meter. Itu namanya afirmasi. Nah, dari sisi afirmasi itu sudah berada di regulasi untuk peningkatan peran perempuan di dunia politik. Afirmasi kepada perempuan di dunia politik itu diberikan karena satu, banyak urusan perempuan yang tidak bisa Bapak pikirkan. Contoh paling konkret, Bapak bisa berpikir enggak bagaimana mengasuh anak-anak? Enggak ada kan? Nah, bagaimana rasanya kalau kita datang bulan? Itu kodrat kan? Ya boleh kita hindari. Bagaimana rasanya sakitnya kalau kita menyusui pada waktunya, kemudian anak-anak kita tidak ada. Itu semua keputusan-keputusan yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan melalui regulasi. Misalnya regulasi tentang air susu eksklusif. Regulasi tentang kota layak anak yang mensyaratkan semua kantor harus ada ruang menyusuinya. Apa manfaatnya itu? Karena perempuan bisa sambil bekerja, bisa juga sambil meningkatkan kualitas hidup anak-anaknya. Anak yang hidup dengan air susu ibunya tentu berbeda dengan anak-anak yang hidup dengan air susu si sapi. Itu contoh-contoh yang literasi pengaruh utamaan gender itu harus dibaca dengan benar. Selama ini literasi tentang gender itu dianggap biasa-biasa saja. Orang sudah ada aturan. Yang sekarang kan anggota DPR kita lagi semarak-semaraknya mensosialisasikan tentang Perda nomor 5 ini. Dinas Pemberdayaan Perempuan hampir di semua tempat bicara tentang kesetaraan dan lain-lain. Begitu dia bicara tentang perempuan dan anak, orang langsung berpikir, urusannya pemberdayaan perempuan ini. Padahal kalau kita cerita tentang pengaruh utamaan gender, namanya pengaruh utamaan itu mengarusi semua bidang, mengarus kepada semua bidang. Di bidang mana saja, masuk di pariwisata harus ada pemikiran pengaruh utamaan gender. Masuk di kebudayaan, semua sektor. Masuk di perusahaan harus ada pemikirannya tentang pengaruh utamaan gender. Makanya saya anggap RRI ini cukup sangat cerdas memilih tema itu pengaruh utamaan gender karena ini tema saya tahu tema sentral dan saya membaca ini adalah cara RRI membantu memberikan kemajuan kesetaraan di Indonesia. Sekali lagi, saya terima kasih kepada RRI.
sekali di udara tetap di udara. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian mungkin pengembangan literasi memang juga saat ini bukan hanya dari pemerintah Kota Makassar, Ibu ya. Begitu banyak afiliasi mungkin anak-anak muda sekarang ya, baik itu laki, perempuan, itu yang terdorong begitu dalam pengembangan literasi secara kelompok, secara sukarela dan sebagainya, terjun ini di pengembangan literasi yang tidak lagi melihat harus laki-laki atau perempuan saja, tapi memang semua terdorong atas nama pengen bergerak itu, membangun literasi. Ada nggak nih dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar nih akan melibatkan mereka ataupun menggandeng mereka seperti apa agar literasi pengaruh utama gender, khususnya mungkin skup luasnya gitu ya di Kota Makassar, itu nanti bisa satu visi misi, Ibu? Ya, oke, terima kasih banyak. Saya kira pertanyaannya bagus sekali. Yang kami kembangkan sekarang adalah bagaimana meningkatkan literasi. Literasi kita sampai hari ini berdasarkan survei yang dilakukan nasional, kita di atas 50%, 63,7% secara nasional ya, indeks literasi di Kota Makassar. 2021 dari indeks tuh? Ya, hasil ya 63,7. Dari literasi ini sekarang kita bertanya, kita mau men-shutdown lagi literasi apa yang mereka lakukan. Kelihatannya literasi bertemu dengan survei minat baca. Survei minat baca kita itu 55,37. Itu artinya di dua tempat ini saling connect ya, karena mereka datang ke perpustakaan, mereka mendatangi beberapa, itu diukur bahwa minat baca di Kota Makassar di atas 55 ini. Indeks literasinya di atas juga 55. Literasi apa saja yang mereka mau baca, dan kita tidak boleh terkonsentrasi kepada satu, karena itu tergantung minat bakatnya, apa kebutuhannya, apa kepentingannya dia berliterasi. Misalnya kalau dia berliterasi tentang, dia mungkin dasar, dia harus literasi baca tulis, balistung dulu, calistung, menulis, membaca, menulis, dan lain-lain. Nah, kalau kita cek ini fakta-faktanya, maka di Makassar itu setiap kesempatan itu dilihat dari kunjungan, dari cara kami meningkatkan indeks literasi dan minat baca itu, kami punya layanan namanya pusat keliling. Itu namanya ada perpustakaan keliling dengan mobil, lalu kami seligi dengan dongeng. Pendongeng ini akan berbicara tentang kehidupan, menularkan nilai-nilai baik kepada anak-anak melalui cerita. Nah, ke depan pesan Bapak Wali Kota Makassar dan Bapak Muhammad Ramdan Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusdi, yang kemarin kami lagi audiens dengan Ibu Indira Yusuf Ismail, itu Bunda Baca, dipesankan selalu bahwa dalam hal memberi dongeng kepada anak-anak, kita ditekankan bagaimana kita menjangkau masa depan dengan dunia yang digital ini, karena kita menuju Makassar menuju kota metaverse, dan tetap kita tidak meninggalkan nilai-nilai budaya. Pijakan lokal kita itu tetap harus mengakar, karena itu yang membuat kita berbeda dengan negara-negara lainnya. Pembedanya orang budaya yang ada di Makassar itu yang pembedanya dengan misalnya keluarga kita yang ada di Jawa. Kita masing-masing punya nilai budaya yang ini sudah terjadi turun-temurun, dan itu tidak boleh hilang atau tidak boleh dilunturkan oleh zaman, walaupun itu zamannya sangat maju. Walaupun zamannya kita mau masuk di Makaverse, tetap harus ada nilai-nilai itu, karena ini jejak digital ini yang harus dibuat sehingga ke depan nanti tidak ada lagi orang cerita ke cerita. Tadi saya terinspirasi waktu Pak Dani bercerita, saya bisa bayangkan seandainya di masa kenabian itu ada jejak digital.
Kita bisa membayangkan bagaimana heroiknya misalnya perjuangan Nabi Nuh, bagaimana heroiknya perjuangan nabi-nabi sebelumnya, bagaimana perang Badar. Tapi karena ini semua tidak ada, maka di zaman maju ini sekarang kita berusaha meninggalkan jejak-jejak digital yang akan dibaca anak-anak kita dan yang tidak akan lekang oleh zaman. Literasi itu yang harus kita majukan sehingga kita merasa perlu untuk bergerak. Kenapa pengharusutamaan gender harus ada di setiap kesempatan? Karena ini memang selalu melengket. Kalau Bapak yang memahami tentang pengharusutamaan gender kemudian menjadi pejabat, pasti selalu dalam mengambil keputusan selalu diwarnai dengan kesetaraan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terus literasi ini tidak berarti harus tentang literasi lainnya, itu kan tergantung minat bakat kita. Saya misalnya insinyur, tentang drainase, tentu literasi saya bicara tentang air, tentang konstruksi saluran air, bagaimana dengan laut, apakah laut lebih tinggi dari daratan kami sehingga kalau ada musim tiba-tiba di daerah tertentu ada tergenang air, kemudian misalnya ada di tempat mana banjir karena ternyata memang mereka berumah di atas rumah air. Itu literasi ini kalau sudah begini, Tabe, ini sudah masuk literasi tahap keempat. Dia sudah bisa baca, dengar, kerjakan dan melihat. Karena sesungguhnya literasi itu ada pada fungsi itu. Kalau kau baca, lihatkan. Kalau sudah lihat, dengarkan. Kalau sudah dengarkan, kerjakan. Kalau ini literasi kita berjalan dengan benar, ya, kita menjalankan tahap-tahapnya sesuai dengan ilmu kita dan kemerdekaan belajar kita, maka menurut Perpustakaan Nasional Pak Sarif Bando, itu artinya kita nanti akan menjadi produsen. Kita tidak lagi menjadi konsumen. Ada masanya kita jadi produsen. Baik, satu tadi hal yang ingin saya tanyakan, saya membahas juga nih dengan penggerak-penggerak literasi di Kota Makassar, khususnya di level sejak dini ya, sekolah dasar. Nah, ini juga memang ada program yang dikembangkan atau dimulai dengan Bunda Baca juga nih. Nah, ini targetnya apa nih, Ibu Andi Chandri? Bunda Baca. Kalau Bunda Baca itu adalah, kenapa harus ada Bunda Baca? Karena anak-anak itu perpustakaan pertamanya adalah ibunya. Masuk kan? Coba, adakah perpustakaan pertamamu selain ibumu? Tidak ada. Yang bisa membaca, literasi bacaan pertama itu adalah ibu. Ketika anak-anak kita menyusui, kita bisa mengelus-elus rambutnya, kita bisa memegang-megang tangannya, kita bisa mencium-cium. Itu proses transformasi dari jiwa anak ke ibunya. Itu pengikatan batin anak-anak dengan kita. Nah, kenapa sekarang misalnya banyak anak-anak yang tidak taat kepada ibunya? Orang lagi mengurut ke belakang. Oh, ternyata memang hanya 3 hari dia menyusuinya. Setelah itu ibunya sangat sibuk sekali. Atau setelah itu ibunya memikirkan bagaimana badannya tetap bagus dengan membatasi makan sehingga air susu ibu tidak keluar. Nah, itu literasi pertama yang harus kita bangun sekarang dan menyadarkan kepada seluruh ibu yang ada di Makassar. Ingat bahwa menyusui itu adalah kewajiban ibu dan itu ada perdanya. Air perda ASI eksklusif. 1. Itu riwayatnya kenapa harus Bunda Baca. Bunda Baca kenapa harus di Makassar itu setiap kota Bunda Bacanya harus ibu walinya. Karena kita memahami betul bahwa perubahan kalau ibu wali ini menyampaikan hayo-hayo kepada masyarakat, kita ini kan pemerintahan yang patuh. Kalau ibu walinya aktif, maka berjuta-juta urusan bisa selesai karena itu membantu Pak Wali Kota. Bunda Baca ini harus digerakkan karena di setiap tempat kita harus membaca, membangun ibu relawan baca. Apa manfaatnya? Karena ibu relawan baca ini nanti yang
akan mendampingi, mengurus anak-anak kita di lorong itu, apakah pada waktu-waktu maghrib misalnya mereka ada di masjid untuk literasi hijaiyah? Bagaimana literasi kalau saat mereka kerjakan PR? Apakah orang kerja PR sambil menonton televisi? Atau ibunya memutar televisi yang diinginkan anak-anaknya kerja PR? Itu ada pada pola asuh anak di urusan PKK. Di kami adalah ibu relawan baca. Siapa yang bisa menggerakkan ibu relawan baca ini? Ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian di lorong itu. Apalagi nanti kita punya 5.000 lorong wisata. Tahun ini kita pakai 1.000 dulu lorong wisata. Ini berakhir sampai 5.000. Anda bisa bayangkan kalau kita mempunyai 5.000 lorong wisata di akhir periode dan itu sustainable karena ini bekerja berbasis pemberdayaan ke masyarakat karena ini nanti bernilai ekonomi, kita bisa membayangkan bagaimana kita membangun generasi. Kita harus sekarang waspada terhadap anak-anak kita. Coba kalau kita buka sekarang internet dan lihat berapa waktu lalu kita melihat geng motor ditangkap dan usianya rata-rata 17, 18 sekian. Sekarang kita bertanya, apa yang terjadi 15 tahun yang lalu? Apakah 15 tahun yang lalu itu pemerintah Indonesia sibuk dengan demo? Sekarang kita bertanya begitu. Saya ini generasi sekian 50 tahun yang lalu. 50 tahun lalu itu apa yang dilakukan orang Indonesia? Generasinya kok bagus-bagus. Sekarang kalau ini yang masih remaja-remaja kita juga bertanya apa yang kita buat saat itu dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk itu. Kan kita tidak boleh mencari kambing hitam karena kambingnya sudah terlanjur jalan. Sekarang kita bagaimana memberi solusi? Bagaimana kita memberi solusi terbaik agar anak-anak kita yang ada di dunia ini bisa dilakukan, dibina dengan baik, literasinya dirapikan, mungkin dari ibunya, dari bapaknya, dan lain-lain, sehingga ada yang disebut namanya restorasi justice. Itu yang dibangun Pak Wali sekarang. Kenapa di restorasi justice ini anak-anak ini bisa dicek bahwa bukan urusan ke penjara untuk membuat dia lebih baik, karena faktanya orang keluar dari penjara bukan lebih baik. Itu literasi-literasi yang harus diluruskan. Kita akan kembali ke keluarga, menanyakan ke ibunya bagaimana pola asuh anaknya ini. Itu masuk PKK-nya. Kita masuk bagaimana keluarga merencanakan kelahiran. Itu kita masuk di KB-nya. Itu namanya melakukan literasi dengan benar. Ini yang disebut literasi pengaruh utamaan gender. Nah, sehingga kita kalau bicara tentang gender tidak dititip beratkan utuh kepada pemberdayaan perempuan. Kasihan, karena ini pengaruh utamaan, ini tanggung jawab bersama. Nah, kalau ibu relawan baca ini bergerak mendorong partisipasi minat baca anak-anak di tingkat lorong atau di pojok-pojok mana saja, di semua sudut-sudut kota ini semua ada buku, semua ada namanya pojok baca elektronik, ada perpustakaan bisa diakses dengan cepat, mau digital, mau datang langsung dan lain-lain. Itu artinya kita menyelesaikan sedikit dari banyak masalah bangsa. Bukan sedikit kalau versi saya, akan banyak yang kita selesaikan karena faktanya dengan membaca yang benar, dengan membaca dengan tepat akan lahir beberapa inspirasi yang akan mengubah orang. Semua perubahan yang terjadi pada orang itu biasanya dan faktanya itu selalu dimulai dengan membaca. Membaca, baca, ikra. Nabi aja memulaikan dengan bacalah, bacalah, bacalah. Ya, saya kira itu pemahaman saya tentang literasi pengaruh utamaan gender. Baik, mungkin kita sudah tidak terasa ini di penghujung kebersamaan lagi nih Bu Andi ya. Memang kalau berbicara soal pengaruh utamaan gender cukup luas, apalagi mungkin spesifik untuk literasi ini perlu pembahasan lebih lanjut lagi nanti bersama Ibu Andi lagi. Mungkin sebagai pesan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk mengembangkan literasi ini apa ini Bu sebelum kita closing? Kita harus memastikan bahwa perubahan terjadi itu dari membaca. Ya. Dan kita harus meyakini bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Nah, transformasi perpustakaan itu mengajarkan kita
bahwa untuk hidup ini orang yang sudah terlanjur punya titel, kita bagaimana dia bekerja dengan kemampuannya. Yang tidak punya titel itu bagaimana dia mengurus dirinya agar mandiri, bisa berkontribusi kepada pembangunan bangsa. Nah, range ini yang harus kita kejar karena transformasi perpustakaan itu adalah bagaimana rakyat jadi sejahtera. Pesan-pesan terdalamnya adalah kita akan tidak boleh selalu menjadi negara sasaran pasar. Kita harus berusaha menjadi produsen dengan kekayaan alam yang kita punya. Ini yang harus kami gelorakan, kita transformasikan, transformasi perpustakaan secara inklusif. Itu yang lagi kami upayakan bergeraknya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya siang hari ini Ibu Andi Tenri Palalo. Mudah-mudahan tidak kapok-kapok untuk kami daulat nih memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait. Aduh, saya justru sudut terima pandang, kasih. Ya, Sama-sama, saya ya. terima kasih kepada RRI yang telah membuka ruang untuk ini. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Sama-sama, kita akan tunggu juga nanti program-programnya dari Perpustakaan Kota Makassar ya untuk kita share Ya. kepada masyarakat. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bu di sela-sela Ya, selamat. aktivitas awal pekan lagi nih ya. Ya, Baik. selamat. Mhm. Ya, sekali di udara, tetap di udara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pendengar dimanapun berada. Demikian perbincangan kita Waalaikumsalam di Pengaruh Taman Gender warahmatullahi terkait wabarakatuh. literasi pengaruh taman gender ini. Kembangkan literasi ini ya dengan membaca. Kita membangun peradaban baru dengan membaca, membuka jendela dunia bukan hanya untuk anak-anak, tapi kita juga nih belum ada belum berakhir begitu untuk kita sama-sama tahu dari belajar ataupun mungkin dengan membaca, menulis dan juga mengimplementasikan ini. Nah, itu yang akan menjadi perubahan bagi kita semua. Dan Pengaruh Taman Gender akan hadir setiap hari di ruang dengar Anda dari pukul 11 hingga jelang pukul 12 membahas terkait hal-hal yang menyangkut perempuan, anak dan juga pengaruh taman gender secara global di ruang dengar Anda. Saya Arfan pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Bis